Hai Sobat Investor, kita mau bahas mengenai trend in society. Di buku Stock Investing dibahas bahwa success factor seorang investor itu adalah knowledge and information. Jadi kalau kita punya pengetahuan tapi kita nggak update informasi, ya kita nggak bakalan bisa invest pada sektor yang jalan. Jadi dana kita akan mandek. Anyway, dia tulis bahwa kesempatan itu akan selalu ada, baik pasar ataupun perekonomian itu lagi baik ataupun lagi buruk. So, nggak usah terlalu menyesal dan kalau kita kehilangan suatu kesempatan kayak kemarin nih saham-saham udah pada berterbangan, yang paling penting adalah gimana kita improve ke depannya. Itu yang ditulis di Stock Investing oleh si Paul. Dan dia juga menuliskan bahwa sebelum kita invest pada suatu perusahaan, kita mesti cek dulu nih secara financial, kemudian produk apa atau layanan apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu, apakah sesuai dengan demand customer, dan apakah dia berada pada perusahaan yang industrinya sedang berkembang. Yang paling penting adalah item kedua nih, produknya masih sesuai dengan yang diminta oleh customer. Artinya yang paling penting adalah tren apa yang ada di masyarakat dan sekarang itu budaya apa yang lagi populer di masyarakat. Kayak sekarang nih kondisi pandemik, apa sih emiten atau sektor yang lagi populer? Kita ambil contoh ya, misalnya kayak kemarin Indofarma. Indofarma ini sempat naik tinggi dari yang tadinya harganya sahamnya nggak kemana-mana, tahu-tahu boom naik tinggi karena pandemik. Indofarma ini adalah sektor farmasi, jadi dia kayak jualan obat, alat medis, atau rekayasa farmasi gitu. Dan dia merupakan salah satu bagian dari BUMN. Dan apalagi dengan dia sekarang di ACC untuk memasarkan produk untuk terapi pasien virus corona, jadi harganya cukup tinggi naiknya. Kemudian di bidang virtual meeting juga naik tinggi ya sahamnya Zoom. Kenapa? Karena sekarang semua orang pakai Zoom sebagai virtual meeting. Padahal tadinya Zoom ini nggak kemana-mana sejak didirikan tahun 2011 oleh Eric Yuan. Kemudian di sektor entertainment juga terjadi shifting. Kalau tadinya orang nonton TV, sekarang beralih ke video on demand, yaitu YouTube, Netflix gitu. Makanya sahamnya Netflix naik tinggi sekali karena sekarang banyak sekali yang menonton Netflix ketimbang menonton televisi. Begitu juga dengan TikTok dan e-sport. Lalu di sektor perdagangan juga sekarang semua beralih ke e-commerce. Jadi saya ambil contoh nih, sahamnya Amazon ya, naiknya luar biasa nih akhir-akhir ini, terutama 2 tahun ini naiknya luar biasa. Dan kita udah bahas ya secara detail di video kita sebelumnya. Teman-teman yang belum nonton bisa nonton di video kita yang ini, dahsyatnya saham e-commerce. Lalu tren apa sih yang saat ini sedang berkembang? Yang saat ini sedang berkembang di sektor perdagangan tentu saja masih e-commerce ya. Makanya diprediksi ke depan yang akan IPO itu e-commerce ya. Kita tahu semua Goto itu diprediksi akan booming ya. Gitu. Kenapa? Karena sekarang demand untuk e-commerce itu sangat tinggi. Kenapa customer suka belanja secara daring gitu? Karena lebih efisien secara waktu, lebih praktis, mereka nggak perlu pergi kemana-mana, lebih hemat karena nggak perlu keluar biaya transportasi, parkir, ataupun mondar-mandir sana sini, dan pilihannya juga banyak gitu kalau secara online. Dan kalau e-commerce ini berkembang, otomatis jasa yang menunjang e-commerce itu seperti jasa layanan pengantaran itu juga akan naik tinggi. Bahkan kalau sebelumnya ada suatu platform yang dia itu bergerak di bidang transportasi dan income dia sebelumnya terutama adalah di pengantaran penumpang. Sekarang income mereka yang terutama justru di pengantaran barang gitu. Kemudian digital marketing itu juga akan cukup berkembang ya. Advertising sekarang udah nggak lagi pakai billboard, jadi lebih banyak ke advertising di dunia digital. Kemudian di sektor pendidikan juga home learning. Dengan adanya home learning itu pasti kebutuhan device seperti laptop, kamera, mic, kemudian internet, virtual meeting, cloud, itu juga sangat tinggi. Dan juga situs belajar online. Itulah kenapa makanya beberapa waktu yang lalu ada satu emiten, dia menggandeng suatu situs belajar online dan emiten tersebut harganya naik tinggi sekali gitu karena hal itu. Kemudian di dunia kerja, itu kalau sekarang kan kita taunya working from home ya. Nanti ke depan itu trennya adalah working from anywhere. Artinya orang bisa bekerja dari manapun. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu sempat ada informasi bahwa seorang desainer terkenal di Amerika ternyata dideportasi dari Bali. Artinya apa? Artinya sekarang ini dia tuh bekerjanya di Bali, bukan di Amerika gitu.
Jadi orang akan bisa bekerja dari manapun. Nah, otomatis kebutuhan again device, internet, virtual meeting, cloud infrastructure, dan app itu akan menjadi kebutuhan utama dari para pekerja ini. Dan karena mereka bisa bekerja dari manapun, otomatis properti pun akan berkembang ke area-area seperti area wisata atau area-area yang bukan di perkotaan. Kemudian di bidang healthcare itu trennya masih ke telemedicine untuk saat ini ya, karena bagaimanapun orang prefer untuk sebisa mungkin nggak pergi ke rumah sakit karena resiko pandemi. Telemedicine ini sempat booming di awal pandemi dan sempat turun ya, tapi ternyata bukan turun, tapi sekarang beralih yang ngelola tuh si rumah sakit. Jadi rumah sakit tuh bikin telemedicine yang mereka sendiri. Otomatis karena telemedicine pasti membutuhkan jasa pengantaran atau delivery services dan butuh internet serta ternyata sektor farmasi juga bertumbuh. Kenapa? Karena sekarang dengan adanya telemedicine, orang tuh kan bisa dengan mudah diskus sama dokter dan dokter bisa dengan mudah meresepkan obat atau suplemen buat pasien gitu. Jadi pasien mulai banyak spending di farmasi dibanding dulu. Kemudian di perbankan itu sekarang lagi ngetren mengenai digital bank, makanya beberapa saham yang berkaitan dengan bank digital tuh naiknya nggak karu-karuan, sangat tinggi sekali. Kemudian ada digital money dan ada fintech. Fintech ini cukup booming akhir-akhir ini ya, karena dia menjanjikan imbal hasil kepada investor yang lebih tinggi dibanding deposito dan nilai bunga yang lebih rendah dibanding bank kepada si peminjam. Kenapa? Karena dia pasti lebih efisien dibandingkan konvensional bank yang sudah ada. Lalu pertanyaannya adalah, what is the next trend? Terutama bidang teknologi nih yang akan menjadi ya. Yang akan menjadi tren terutama nanti ke depan adalah artificial intelligence dan big data. Makanya beberapa waktu yang lalu sempat ada satu emiten data center yang dia harganya naik luar biasa. Artificial intelligence ini akan booming di semuanya karena dia seperti asisten pribadi kita. Baik itu nanti dia akan menjadi semacam hologram asisten, Google Assistant untuk smart home, smartphone yang sekarang kita udah jalanin ya, dan pengembangan berikutnya. Nanti kalau teman-teman mau lihat, kita kasih ya linknya di description di bawah, teman-teman bisa buka di situ. Kemudian robotik dan otomatisasi ini masih menjadi tren ya, supaya lebih efektif ya untuk perusahaan. Kemudian cloud revolution. Infrastruktur cloud ini sangat diperlukan, baik untuk storing, trading information di dunia maya juga perlu. Kemudian yang keempat adalah 5G. Jadi kebutuhan akan speed internet yang makin tinggi itu makin booming ke depan. Dan wireless connectivity pun akan beralih dari Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio ke Li-Fi yang menggunakan gelombang cahaya dan diprediksi nanti kecepatan Wi-Fi akan berkali-kali lipat dari apa yang kita dapatkan sekarang. Kemudian ada extended reality. Ini adalah suatu fitur yang memungkinkan untuk orang mencoba dulu sebelum dia membeli. Jadi kalau kita mau beli jam tangan, kita tinggal dekatkan tangan kita dan jam tangan itu akan tampak seperti ada di tangan kita. Jadi kita bisa lihat nih, cocok nggak sih gitu. Termasuk juga di bidang properti, orang bisa merasakan berapa luas sih space-nya tanpa harus pergi ke show unit-nya. Kemudian di bidang finansial nanti trennya adalah decentralized atau blockchain. Jadi kalau sekarang itu perputaran uang diatur oleh bank sentral. Jadi kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia yang diawasi oleh OJK dan yang lainnya. Nanti ke depan itu akan decentralized gitu. Jadi kayak cryptocurrency. Apalagi dengan era digital money dan financial technology nanti ke depan akan menjadi suatu tren. Kemudian pertanyaannya adalah company apa sih yang akan survive? Kalau teman-teman mau investlah di company yang memiliki ciri-ciri di 8 item ini. Satu adalah company yang melakukan penyesuaian dari bisnis model. Jadi company itu harus melakukan penyesuaian terhadap bisnis modelnya sesuai dengan tren saat ini, kebutuhan customer itu apa. Kemudian yang kedua, company yang melakukan digitalisasi atau otomatisasi sehingga bisa lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah fitur virtual interface yang menawarkan fitur agar si calon pembeli ini bisa mencoba dulu sebelum dia membeli. Kemudian yang keempat, global to lokal. Artinya dengan pembatasan antar negara, mau nggak mau, company harus mencari sumber daya lokal sebagai sources-nya dan dia juga harus mengejut penjualan lokal. Kemudian yang kelima adalah social engagement. Jadi meskipun sekarang era digital, tapi bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial. Jadi company yang terus untuk memaintain engagement dengan customer, mereka akan mendapatkan customer yang loyal.
Kemudian digital marketing, jadi company yang sudah beralih ke digital marketing ya, jadi nggak konvensional lagi. Dan ketujuh ada data as an asset, karena ini kaitannya dengan artificial intelligence. Kemudian yang kedelapan adalah company yang memiliki produk yang purposeful, meaningful, dan sustain. Beberapa puluh tahun yang lalu kita kenal ada Body Shop, dia mengusung konsep adalah go green gitu. Jadi harus ada konsepnya, harus punya meaning ke environment, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi. Keep your eyes open to emerging trend in society. Being alert, staying a step ahead of the public, and choosing stock appropriately will give you a profitable edge over other investors. Thank you.